Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Abrasi tidak hanya terjadi di Sulawesi Utara, namun juga sebelumnya di Jakarta dan pesisir pantai di Pulau Jawa. Bagaimana abrasi bisa terjadi dan apa saja dampaknya? Kita akan membahasnya dengan Amin Widodo, akademisi sekaligus dosen teknik geofisika Institut Teknologi 10 November. Selamat siang Pak Amin. Selamat siang. Bisa dijelaskan secara sederhana apa sebetulnya abrasi dan apa faktor penyebabnya? Jadi abrasi itu adalah erosi yang disebabkan oleh arus laut maupun oleh ombak. Jadi pada saat ombak itu besar ataupun arus itu besar, maka dia bisa melakukan erosi di pantai tadi. Dan ombak ini menjadi besar dan tadi arusnya juga besar, itu memang ada faktor yang lain. Salah satunya karena pada saat itu adalah terang bulan, jadi bulannya pas besar demikian, ada naiknya muka air laut dan itu menjadi energinya menjadi lebih besar. Ya, Pak Amin, tadi penjelasan dari reporter kami di lapangan, dia mengatakan bahwa warga tidak merasakan ada gejala apa-apa begitu ya, tiba-tiba saja ambruk kemudian rumah terbawa oleh air. Sebetulnya abrasi itu memang akumulasi fenomena alam atau memang kondisi alam hari itu yang kemudian tiba-tiba membuat abrasi? Mestinya ini sudah lama terjadi, jadi proses erosi itu tidak tiba-tiba tapi sudah lama. Jadi mereka sudah istilahnya menggerogoti di pinggir pantai, terus rumah-rumah tadi kan di pinggir pantai, sehingga yang digerogoti itu tanah di bawahnya yang diabrasi itu, sehingga dia akhirnya ya tadi runtuh tadi seperti itu. Baik, sebetulnya seberapa persen ya, berapa persen wilayah pesisir di Indonesia ini yang beresiko terancam abrasi? Jadi kalau kita melihat saat ini ada proses perubahan iklim yang menyebabkan semua unsur cuaca itu menjadi naik, misalnya anginnya menjadi besar, panasnya menjadi semakin tinggi, hujannya semakin besar juga, dan juga ini akan memicu ombaknya juga semakin besar, sehingga kita bisa melihat beberapa tahun ini selalu ada pemberitahuan dari BMKG bahwa terjadi peningkatan gelombang laut sampai 6 meter segala macam. Itu terjadi beberapa tahun ini, karena ini terkait dengan perubahan iklim tadi. Nah, mestinya ini semua orang harus berbenah untuk melihat keadaan ini, karena perubahan iklim itu perubahan yang global, jadi tidak bisa dicegah hanya di satu tempat, tapi harus seluruh dunia. Artinya warga yang tinggal di pesisir ini sangat terancam dan harus sangat waspada, Pak Amin. Ya, semua warga yang ada di pantai semua memang harus menyiapkan diri untuk menghadapi ini. Jadi mestinya ini kita mengharapkan kajian dari universitas tempat ataupun dari badan BPBD daerah itu bisa melakukan kajian mana daerah yang kemungkinan rawan tadi. Jadi belajar misalnya dari Semarang kemarin itu kan juga sama. Nah, ternyata di Semarang itu di samping gelombang tinggi, tapi tanahnya juga turun. Nah, jadi itu kan menjadi masalah, dan masalah bersama. Tanahnya turun, ombaknya tinggi, akhirnya masuknya lebih jauh ke dalam. Nah, ini mestinya di daerah Minahasa ini ya, nah, itu mestinya harus ada kajian juga. Jangan-jangan ini juga ada penurunan tanah di daerah situ. Ataupun tanahnya menjadi bermasalah, jadi kena air laut terus-terusan, dia bisa menjadi seperti yang terjadi sekarang ini. Ada tidak data kajian wilayah mana saja yang paling rawan, paling rentan dengan abrasi? Tadi Anda sebutkan ada Semarang, kemudian sekarang baru kejadian di Minahasa Selatan. Sebenarnya banyak, hampir semua wilayah di Indonesia yang berbatasan dengan pantai itu saat ini menghadapi masalah yang terkait dengan entah itu banjirop yang semakin tinggi, ombak yang semakin ekstrim, arus yang semakin cepat. Semua pantai tadi, terutama di pantai selatan itu lebih kencang dibandingkan yang di pantai utara. Tapi sama saja kalau rusaknya bisa membuat kerusakan.
Makanya tadi ada sebenarnya ada aturan bahwa di pantai itu ada sepadan yang mestinya tidak boleh ada hunian. Mestinya Oke, jadi harus kalau ada batas mengikuti itu ya jarak amannya tidak gitu ya masalah. dari bibir pantai begitu ya Pak Amin. Ya, ada sepadannya. Yang Anda perhatikan di pesisir kita sempadannya seperti apa? Ini ada suatu apa istilahnya euforia, enggak tahu istilahnya euforia apa, euforia wisata tadi. Nah sekarang itu hampir di seluruh pantai itu penuh sekali dijadikan tempat wisata. Wisata itu otomatis ada segala macam tadi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan tadi. Nah ini sebetulnya memang harus ada apa namanya, harus kajian khusus karena pada saat ini itu ada perubahan iklim yang menyebabkan semua termasuk ombak itu menjadi ekstrim. Jadi seperti itu. Baik. Kira-kira bisa dicegah Pak Amin abrasi ini? Apa langkah yang bisa dilakukan? Jadi tadi kalau kita bisa membuat tanggul laut misalnya gitu. Tanggul laut itu kalau misalnya di daerah itu tidak ada penurunan menjadi oke, tidak masalah ya. Jadi tanggul aja selesai seperti itu. Cuman itu kan masalah biaya, nanti ada hitungannya. Kalau misalnya masyarakatnya banyak yang dilindungi ya mungkin bisa dibuatkan tanggul laut. Tapi dengan syarat tanahnya tidak turun. Tapi kalau di situ dibuat tanggul laut, tanahnya turun, ya tanggulnya itu bisa sia-sia seperti yang di Semarang, pecah seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Amin sudah berbagi bersama kami di Metro Siang kali ini.